Commoners pasti sering menjumpai karangan bunga ketika menghadiri acara pernikahan, ulang tahun, peresmian suatu tempat, bahkan ketika datang ke rumah duka. Pada karangan bunga pasti dicantumkan nama pengirim serta ucapan untuk penerimanya. Sebenarnya, seperti apa awal mula adanya karangan bunga ini? Dilansir dari Britannica, karangan bunga rupanya sudah ada sejak zaman dahulu. Pada saat itu, karangan bunga diberikan kepada pejabat publik, atlet, penyair, hingga pejuang yang kembali dari medan perang. Di Mesir kuno, karangan bunga yang paling populer dibuat dalam bentuk tasbih dengan cara menjahit bunga ke pita linen dan mengikatnya ke kepala. Sedangkan di Yunani kuno, karangan bunga biasanya dibuat dari zaitun, pinus, laurel, atau seledri yang kemudian diberikan kepada para atlet olimpiade. Tak hanya kepada atlet, karangan bunga juga diberikan bangsa Yunani kuno kepada pasangannya. Namun, karangan bunga ini kerap digantungkan di ambang pintu sebagai tanda kasih sayang. Karangan bunga pada zaman dahulu kerap dianggap memiliki makna religius berisi tulisan-tulisan mitologi Yunani. Adapun di Romawi, karangan bunga berisi tulisan dianggap sebagai simbol kehormatan. Tidak seperti zaman sekarang di mana karangan bunga bisa dibuat dengan bunga asli ataupun bunga palsu, karangan bunga pada zaman dahulu pasti dibuat menggunakan bunga-bunga asli. Namun sejak abad ke-19, karangan bunga mulai dibuat dengan bunga buatan karena saat itu terjadi revolusi industri. Di beberapa negara seperti Victoria, kemampuan merangkai bunga justru menjadi sesuatu yang harus bisa dilakukan oleh wanita. Adapun di Jepang, seni merangkai bunga justru adalah hobi pria di mana dibuat dengan rumit dan unik. Namun setelah restorasi Meiji, mulai banyak wanita di Jepang yang mulai merangkai bunga. Nah, itulah sejarah karangan bunga yang sering kita jumpai kalau menghadiri pernikahan atau acara-acara penting lainnya.